Saat nafas tinggal satu-satunya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah masih memikirkan NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 3 jam sebelum wafat, Mbah Wahab meminta seluruh anak, keponakan, dan sanak kerabat berkumpul. Ada Kiai Haji Najib Wahab, Ibu Nyai Munjidah, Gus Hasib, dan lain-lain. Dalam tradisi Jawa, kerabat mendapat panggilan untuk datang ke tempat orang yang sedang sakit atau statusnya bersifat siaga 1. Jadi harus terburu-buru. Kondisi itu dikenal dengan istilah oleh susulan, atau mendapat panggilan untuk segera datang dan berkumpul bersama sanak kerabat di tempat anggota keluarga yang sedang sakit keras atau kritis. Semua anak, keponakan, dan sanak kerabat berkumpul. Sebelumnya tak ada tanda-tanda Mbah Wahab sakit, apalagi beliau itu baru 4 hari pulang usai mengikuti perhelatan Akbar Muktamar NU ke-25 di Surabaya. Para muktamirin kembali menetapkan beliau menjadi Rais Am PBNU dan Kiai Haji Idham Khalid sebagai Ketua Umum Tamfidhiyah. Ekspresi wajah guru saya yang berkumis khas dan berjenggot itu begitu berat menanggung kesedihan saat mengenang peristiwa yang sudah berlalu itu. Sebagai santri, saya bisa merasakan kesedihan itu mengingat perjuangan Mbah Wahab dalam memikirkan Islam umumnya, NU khususnya, dan bangsa serta Republik Indonesia. Kami semua yang hadir tentu menahan kesedihan saat melihat tanda-tanda Mbah Wahab akan meninggalkan kami. Seorang kiai, seorang guru, seorang pejuang Indonesia, dan tokoh NU yang sudah menghidmatkan hidupnya untuk memikirkan dan memperjuangkan nasib Islam pesantren. Tutur pengasuh komplek Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang itu. Tanda-tanda itu bukan karena Mbah Wahab sakit dan terbaring di pembaringan. Menurut cerita Gus Irfan, walaupun beliau terbaring, tetapi kesadaran ingatan beliau masih sangat kuat. Gelagat itu berasal dari wasiat yang akan disampaikan. Di tengah anak, keponakan, dan sanak kerabat yang mengelilinginya, Mbah Wahab kemudian menyampaikan pesan yang sangat penting, baik bagi Pondok Pesantren Tambak Beras, sanak kerabat beliau, serta NU ke depan. Itu berlangsung sekitar 3 jam. Ingatlah, nanti setelah saya sudah tiada, jalankan wasiat saya ini. Fattah bertanggung jawab mengurusi pesantren, Najib bertanggung jawab untuk urusan politik di pemerintahan, Soleh yang bertanggung jawab mengelola madrasah, kata Mbah Wahab menyampaikan wasiatnya dengan nada yang masih tegas. Semua yang diwasiati menjawab insya Allah. Beberapa saat setelah menyampaikan wasiatnya, Mbah Wahab masih tampak sadar dan bernafas biasa. Kemudian setelah itu, kedua indera penglihatan beliau seperti menatap adanya makhluk yang datang dan tidak terlihat oleh semua yang hadir. Kemudian tangan kiri Mbah Wahab terangkat dengan posisi telapak seperti menyetop sesuatu, dan jari-jari telapak tangan kanannya menjepit hidungnya seraya berkata, "Sebentar, sebentar, sebentar. NU, NU, NU," kata Gus Irfan yang kedua indera penglihatannya berlinang air mata menirukan ucapan terakhir Mbah Wahab saat detik terakhir. Menurut Gus Irfan, saat usai mengucapkan kata-kata NU, Mbah Wahab sudah tiada bernafas. Putra dan putri beliau, keponakan, dan sanak kerabat semuanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ada yang tenang tanpa tangisan untuk bersabar menyaksikan kepergian tokoh nasional yang memiliki pemikiran-pemikiran kenegaraan yang brilian, yang sudah mewariskan semangat dan gerakan cinta tanah air sebagai bagian dari iman, dan memikirkan nasib Islam tradisional, nasib warga NU. Sedangkan yang bertahan menahan kesedihan tetap tak kuasa menahan hangatnya air mata yang tertahan di kelopak mata yang terpejam karena ditinggal ulama besar, dan yang tidak bisa menahan tangis duka terisak-isak menyaksikan orang, ulama, dan tokoh yang dijintainya menghadap Rabbul Alamin. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat pada hari Rabu tanggal 29 Desember 1971 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1391. Beliau meninggal tepat 4 hari setelah Muktamar NU ke-25 di Surabaya, Jawa Timur. Rasa kesedihan atas kehilangan itu tentu masuk akal. Sulit mencari tokoh dengan kapasitas dan khidmat perjuangan yang begitu total untuk kemaslahatan banyak orang, bangsa, dan negara. Bahkan di penghujung nafas, saat nafas tinggal satu-satunya, Al-Maghfurlah Mbah Wahab sudah tidak memikirkan dirinya, tetapi beliau masih memikirkan keselamatan warga NU dan Jam'iyah NU. Sampai di sini rasanya memang tidak mengada-ngada bila ada yang mengatakan bahwa merawat NU itu penting untuk menyelamatkan warga dan Jam'iyah NU, karena keselamatan NU berarti keselamatan untuk bangsa dan negara. Mengakhiri kisahnya, Gus Irfan berucap bahwa orang baik itu ditandai dengan kelahirannya yang membuat hati banyak di sekitarnya berbunga-bunga, dan saat meninggalkan dunia membuat banyak orang dirundung tangis duka. Meninggalnya orang baik itu adalah hayatun indallah, kehidupan sebenarnya di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Kiprah dan pemikiran bapak dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu mendapatkan pengakuan dari tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, termasuk mantan Menlu dan Wapres Adam Malik. Mengutip dari pernyataan Mas Abdul Mun'im DZ, seorang Adam Malik pun menyebut Mbah Wahab sebagai guru politiknya. Hal itu karena Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memiliki prinsip dan paradigma pemikiran politik kenegaraan yang sangat jelas, dan semua untuk keutuhan dan kemaslahatan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.